ketiga, doa. Acara keempat. Selain kaya akan hasil bumi, Sumatera Selatan merupakan provinsi yang kaya akan keberagaman suku, ras maupun agama. Sesuai dengan moto Gubernur Sumsel, Palembang Zero Konflik, masyarakat Sumsel khususnya kota Palembang bahu-membahu bersatu membangun kota maupun provinsi untuk lebih baik lagi ke depannya. Untuk mempererat silaturahmi, sekaligus berbagi saran maupun masukan terkait maraknya perkembangan teknologi, salah satunya isu SARA, ujar kebencian di sosial media, Direktorat Intelkam Polda Sumsel menggelar diskusi bertajuk Kerukunan Umat Beragama, dengan menghadirkan perwakilan pemuda lintas agama yang bertempat di salah satu hotel yang ada di Jalan Kapten A, Rifai, Palembang. Menurut salah satu peserta diskusi, Iputu Gede Aditya, perwakilan mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Sumsel, mengatakan toleransi antar umat beragama di Sumsel khususnya kota Palembang sudah cukup baik. Ini dibuktikan sudah adanya tempat-tempat ibadah dari agama yang berbeda. Salah satu contoh adanya tempat ibadah yang berbaris berdampingan yang ada di Jakabaring Sport City. Itu berarti simbol toleransi antar umat beragama di kota Palembang sudah cukup baik. Oh, tujuannya ini supaya kita memupuk rasa kebersamaan dan rasa persatuan antar aliansi pemuda beragama, gitu ya. Harapannya dengan pelaksanaan FGD ini? Ya, mudah-mudahan dia bisa menjadikan pelopor penyejuk bagi pemuda-pemuda lain sehingga tidak terjadi konflik-konflik sosial. Kalau secara pribadi dan organisasi, bahkan kalau di Palembang ada pura, bahkan tempat ibadah yang lainnya seperti kelenteng, gereja, masjid, bahkan kalau bisa diambil contoh di Jakabaring, kita ada namanya tempat ibadah yang berbaris ya. Nah, itu dikatakan bahwa simbol dari tempat ibadah bisa berdampingan. Artinya di Palembang ataupun di Sumatera Selatan, saya rasa sudah aman untuk toleransi. Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Sumatera Selatan dan juga Pemuda Konghucu Indonesia Sumatera Selatan dalam hal ini menyambut baik ya kegiatan yang diadakan oleh Dirintel Polda Sumatera Selatan, yang mana kegiatan ini sebenarnya selain daripada tujuan daripada kegiatan itu sendiri, tapi ada makna silaturahmi di sini kan, artinya kita juga bisa bertemu dengan pemuda-pemuda lintas agama selain daripada agama kami sendiri Konghucu, kita bisa bertemu dengan pemuda Islam, kita bisa bertemu dengan pemuda Katolik, Kristen dan agama-agama lainnya. Nah, ini kami sangat apresiasi kegiatan seperti ini. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan.